Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Cherry hilang diculik saat tinggal di Los Angeles dengan keluarganya. Dan 12 tahun kemudian dia dilaporkan ditemukan kembali. Tentu aja keluarga yang kaya raya kaget. Namun berdasarkan tes DNA, gadis yang mereka temui itu benar-benar Cherry Yuan. Keluarga Yuan pun berbahagia. Ibu Yuan, Bapak Yuan, dan Jing. Kakak Cherry ikut senang. Namun, Cherry yang mereka temui tidak seceria dulu. Dia masih trauma. Berhubung Jing adalah psikolog, diterapilah si Cherry ini. Namun, Cherry tidak kunjung membaik. Dia ini malah ngadi-ngadi kelakuannya. Sama ayahnya, sama ibunya dia sweet. Sedangkan sama kakaknya kayak misterius, lebih ke ketus gitu. Kayak ceritain hal jelek yang pernah kakaknya lakuin atau ngomong hal-hal yang gak enak lah sama kakaknya. Karena gak ada kemajuan, Ibu Yuan mengganti Jing dengan terapis lain. Ajaibnya, Cherry sembuh sampai bisa diajak jalan-jalan ke mall. Di mall, Cherry ini dapat HP dari seseorang. Orang ini memberikan beberapa perintah padanya lewat HP. Rupanya ada sisi lain dari Cherry. Setelah jalan-jalan sama mamanya seharian, dia bakal kasih mamanya obat tidur dan melancarkan aksinya sebagai pembunuh. Korban pertamanya adalah mantan pembantu mereka saat di Los Angeles. Korban kedua adalah mamanya sendiri yang berakhir koma. Yang di kemudian hari diketahui korban salah sasaran. Seharusnya Cherry yang menjadi korban. Namun karena Cherry diberikan perintah oleh orang di dalam HP untuk tukeran baju sama mamanya, jadilah mamanya menjadi korban. Dalang dari kasus ini sebenarnya paman Cherry. Curiga ada hal yang aneh dengan Cherry dan kejadian maut berulang kali. Jing dan pacarnya Deng yang seorang polisi menyelidiki kembali kasus penculikan Cherry. Usut punya usut, Cherry ini ternyata dendam dengan keluarganya sendiri. Balas dendamnya ini dibantuin dengan sepupunya yang sebelumnya tidak dia ketahui bernama Guang. Guang ini anak haram dari paman Cherry yang mamanya tidak diakui oleh keluarga Yuan dan ayahnya dianggap sebagai orang gak berguna oleh ayah Cherry. Kesal karena selalu dicaci maki oleh Bapak Yuan alias Bapak Cherry, ayah Guang melakukan tindak kriminal dengan menculik Cherry, dengan Guang sebagai eksekutor dan pembantu keluarga Yuan sebagai informan. Penculikan pun berhasil, uang mereka dapatkan. Namun, keluarga Cherry terlanjur kembali ke Hong Kong karena percaya bahwa Cherry sudah mati di tangan penculik setelah 2 tahun pencarian. Padahal Cherry beneran dibalikin ke keluarganya. Disinilah Cherry salah paham. Dia pikir dia ditinggalkan dan akhirnya dia menyusun rencana balas dendam bersama Guang. Bukan hanya Cherry yang punya dendam. Guang pun rupanya dendam dengan ayahnya yang sudah menelantarkan dia dan mamahnya. Tak lama, ayah Guang jatuh dari lantai atas kantor dan langsung mati di tempat. Sementara itu, ayah Cherry yang selama ini tidak begitu peduli keluarga dan happy-happy dengan sekretarisnya, mulai bertobat dan menuruti perkataan Cherry untuk menjual perusahaan mereka. Dan tak lama juga ayahnya Cherry mati terbakar dalam mobil bersama sekretarisnya. Dan tentu saja kematian mereka ulah Cherry dan Guang. Setelah semua mati, maka tinggallah Jing sebagai bos terakhir. Berhubung Jing bos terakhir, maka matinya susah dong. Di sini Cherry jadi pelin-pelan, dia nggak jadi bunuh Jing, malah adu mekanik dengan Guang dan Cherry pun kalah.
Bertepatan dengan usaha pembunuhan Jing, Deng mendarat dari Los Angeles langsung ke rumah Jing untuk menyelamatkan Jing. Jing pun selamat dan Guang pun meninggoy. Satu pertanyaan saya yang muncul saat menonton film ini, kenapa mama mereka lebih sayang Cherry dibanding Jing? Karena perkara ini, Jing tuh jadi iri sama Cherry sampai ngerusak bunganya Cherry. Jing sendiri sudah bertobat, tapi mamanya malah makin ngadi-ngadi. Apalagi pas Cherry balik nih, emak makin ketus sama Jing dan mengistimewakan Cherry. Dan gara-gara emaknya begitu, Cherry-nya juga jadi nyebelin. Apa-apa teriak, apa-apa teriak. Dan gara-gara nih emak juga, ayah Cherry nggak suka sama ayah Guang. Karena menurut mama Cherry, ayah Guang ini bukan tipe orang yang baik. Jadi akar masalah mereka ini sebenarnya bukan Cherry, tapi mamah mereka yang terlalu OP hingga berakibat fatal. Oh ya, sampai akhir film, ibu ini tidak kunjung siuman. Overall ya, filmnya cukup menghibur, masih layak buat ditonton. Walau masih kurang kuat dalam hal plot, setidaknya nggak bikin kita mesti mikir. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.